Halo teman-teman Unpar, di sini saya bernama Celia Jajala Permatasari dengan NPM 60923013000. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sosiologis. Simak video berikut ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi liberalisme sosiologis. Jadi definisinya adalah dalam sosiologis yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan peran penting masyarakat sipil dalam mencapai kemajuan sosial. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan bagikan ke anggota kelompok saya yang bernama Joseph. Jojo, boleh nggak kamu jelasin sedikit tentang liberalisme sosiologis? Tugas itu sekarang? Iya, sekarang. Oke, kalau gitu marilah ikuti aku dan aku akan menjelasin tentang argumentasi beserta tokoh pendiri dan kontributor di liberalisme sosiologis. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendiri dan kontributor liberalisme sosiologis. Nah, beberapa tokoh yang dianggap sebagai pendiri atau kontributor utama dalam perkembangan liberalisme sosiologis meliputi yang pertama Auguste Comte, kedua Harriet Martineau, ketiga John Stuart Mill, keempat Herbert Spencer, kelima Emile Durkheim, keenam Max Weber. Nah, yang pertama itu Auguste Comte ini, meskipun Comte lebih dikenal sebagai salah satu bapak sosiologis dan pendiri positivisme, beberapa aspek pemikirannya mengandung elemen liberalisme. Dia menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Harriet Martineau adalah seorang sosiolog perempuan Inggris yang memainkan peran penting dalam mengembangkan sosiologi. Ia memberikan kontribusi terhadap pemikiran liberal dalam konteks kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Ketiga ada John Stuart yang tadi saya sebutkan. John Stuart Mill ini adalah filsuf dan ekonom Inggris yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran liberalisme sosiologis dalam karya yang terkenal On Liberty. Ia membahas pentingnya kebebasan individu, batas-batas kekuasaannya pemerintah dan hak asasi manusia. Yang keempat, Herbert Spencer. Spencer sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam mengembang liberalisme sosiologis. Ia mengembangkan konsep evolusi sosial dan menekankan peran kebebasan individu dan persaingan dalam masyarakat. Nah, sebagai salah satu bapak pendiri sosiologis adalah Emile Durkheim. Ia ini tidak sepenuhnya liberal dalam pendekatannya, namun kontribusinya terhadap pemikiran sosiologi seperti pemahamannya tentang solidaritas sosial mempengaruhi perkembangan pemikiran liberal dalam konteks sosiologis. Dan yang terakhir adalah Max Weber. Max Weber seorang sosiolog Jerman, tidak sepenuhnya terkait dengan liberalisme, tetapi kontribusinya terhadap pemahaman tentang kebebasan individual dan pentingnya nilai-nilai dalam masyarakat telah mempengaruhi pemikiran liberalisme sosiologis. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang argumentasi liberalisme sosiologis. Liberalisme sosiologis ini berdasarkan beberapa argumen utama yang menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemeran pemerintah yang terbatas dalam urusan pribadi. Nah, berikut adalah beberapa argumennya, yaitu yang pertama kebebasan individu. Argumennya ini liberalisme sosiologis meyakini bahwa kebebasan individu adalah nilai yang fundamental. Jadi individu memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka sendiri selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Yang kedua ada hak asasi manusia. Liberalisme sosiologis menegaskan pentingnya hak asasi manusia sebagai landasan moral dan hukum. Hak-hak ini melibatkan kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan perlindungan dari perlakuan semena-mena. Yang ketiga ada pemerintahan yang terbatas. Liberalisme sosiologis mengusulkan bahwa peran pemerintah seharusnya dibatasi dalam intervensinya terhadap kehidupan individu. Pemerintah sebaiknya hanya campur tangan dalam situasi yang memerlukan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Keempat adalah persamaan kesempatan. Liberalisme sosiologis mendorong terciptanya masyarakat yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah perlindungan minoritas. Liberalisme sosiologis menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dari tirani mayoritas. Hak-hak individu tidak boleh tergantung pada penerimaan atau persetujuan mayoritas. Nah, meskipun liberalisme sosiologis ini memiliki argumen-argumen ini penting, tapi untuk diingat juga bahwa pandangan tersebut ini dalam sosiologi dan bukan masyarakat umum. Oke, selanjutnya penjelasan lebih lanjut dan penjelasan tentang konsep kunci dan beserta kasus-kasus liberalisme sosiologis akan dijelaskan oleh teman anggota saya, Gadis. Silahkan, Gadis. Hai, aku Gadis Yantika Nanda Utama. Di sini aku bakal ngejelasin kasus liberalisme di era remaja akibat globalisasi. Nah, apa ya kira-kira itu tuh kayak remaja yang terang-terangan
menunjukkan di sosmed gitu loh, pergaulan bebas atau gimana. Kan kita tuh udah ada sosmed nih, kita tuh pasti bakal bisa ngelihat aktivitas orang-orang atau gimana dari sosmed, karena kan kayak ada yang ngepost jadi kita bisa lihat gitu kan kasus-kasusnya. Nah, terus contohnya tuh kayak diperjelas tuh kayak narkoba, pergaulan bebas, kayak penyuka sesama jenis, itu kan kayak terang-terangan banget nih sekarang ditunjukin di globalisasi. Nah, itu tuh termasuk fenomena liberalisme. Nah, ada juga yang positifnya nih, kayak hubungan internasional tuh tidak terpaku dengan antar negara aja, tapi kayak masyarakat, terus individu-individu gitulah, organisasi-organisasi gitu. Contohnya ada di Sail Sabang di Aceh pada tahun 2017. Mereka tuh ngadain event gitu, ngundang-ngundang orang luar di Aceh pas 2017 itu buat berlayar. Nah, jadi orang-orang yang punya hobi berlayar itu dikumpulin di Aceh. Terus mereka kayak berlayar bareng-bareng, terutamanya warga Aceh ya yang di Sail Sabang itu. Nah, mereka tuh kayak berlayar bareng, itu tuh kayak memperkuat, dan itu tuh termasuk hubungan internasional. Nah, jadi itu yang aku bahas, kasus-kasus liberalisme yang ada di Indonesia. Jadi liberalisme sosial itu adalah individu politik yang lahir dalam individu liberalisme atau neoliberalisme. Nah, liberalisme sosial itu lebih menekankan kepada aspek individu untuk mendapatkan hak kebebasannya. Hah? Kebebasan? Iya, jadi kayak kita sebagai manusia itu harus mempunyai kebebasan atau punya hak di diri kita masing-masing kebebasan. Selain kebebasan itu ada hak keadilan sosial, hak kesejahteraan, dan masih banyak lagi deh hak-hak liberalisme sosial itu. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Ini menyoroti perlunya liberalisme. Adalah pendapat. Ini udah video tapi. Udah. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Saya kameraman tidak terbayar selama 4 tahun saya dipunahkan. Oke, ya record aja. I haven't eat in 3 months. Ya, kamu record aja, don't stop recording. Whatever happens, don't stop recording, oke? Yes. Bagus buat blooper. Oke. Nah, gitu. Oke. So, the scene starts like this. Jangan di sini lah. Mau di mana?